kita buka pelajaran kita dengan doa. Let's start the lesson with a prayer, please. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for you this morning. Thank you for you keeping me safe last night. God missed today, so can this speak and do God's deeds. Be with me in my study and work. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, next. Ibu minta satu orang membacakan kesepakatan pembelajaran. Classroom agreement. Classroom agreement. One. Pray before and after class. Pray before and after class. Two. Respect the teacher. Respect the teacher. Three. No eating during class. No eating during class. Four. Respect your classmates. Respect your classmates. Opinions. Five. Actively participate during class. Oke, thank you. Sebelum kita masuk ke pelajaran, sekarang kita mulai dari belakang. Jacinta, kamu ada di posisi mana? Nomor 7. Ya, 7. Go on. Ayu, Nomor 7. 7 juga. Nego, 7. Nego, 7 juga. 8. Oke, Delmora 7. Berikut Aster 4. Mana 4? Oh ya, ini. Ya, karena baju seragamnya basah. Ya, go on Luis 1. Oke. Next Burki 3. Berikut Tika. 7 juga. Oke, Eta 7. Next Agatha 7. Go on 7. Berikut 7. Next 7. Karin 7. Ica 7 juga. Esen 7 juga. Rensi ya 7 juga. Akhir 7. Berikut Ipo 7. Berikut Gelis 7 juga. Finally Aci 4. Oke, 4 karena mungkin dia lagi berpuasa. Oke. Sebelum kita masuk ke materi baru, kita review pembelajaran sedikit. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Kita belajar tentang mobilitas sosial. Nah, siapa masih ingat mobilitas sosial artinya apa? Mobilitas sosial adalah gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain. Ya, mobilitas sosial adalah ini dia berkaitan dengan status sosial seseorang ya. Ya, entah dia naik jabatan atau dia turun jabatan. Gitu ya. Nah, sebelum menuju ke Indonesia Merdeka, banyak pemuda-pemudi atau tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia itu ada yang turun jabatan, ada yang naik jabatan. Nanti sampai pada puncak proklamasi kemerdekaan ada yang naik jabatan menjadi presiden. Itu berawal dari mobilitas sosial, gitu ya? Ya. Oke, next. Look at the picture. Perhatikan gambar di depan. Bisa
Jelas. Garis, what is the picture? Pakaian adat. Ada sekelompok orang memakai pakaian adat. Oke, next. Karin, what is the picture? Ya, siapa bisa jawab? Siapa? Sedang melakukan Ini mereka sementara buat apa? berbaris, Oh ya, mereka sementara berbaris. Enos, what is the picture? gambar bendera Indonesia. Ya, gambar bendera Indonesia. Luis, what is the picture? Mereka membentangkan bendera Indonesia. Oh ya, mereka membentangkan bendera Indonesia. Kese, what is the picture? Ini ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai sepatu boning. Lalu ada yang pakai topi koboi yang zaman dulu itu ya. Ya, ini mereka buat apa nih? Ellen, mereka mau buat apa nih? Bekerja. Bekerja, pergi bekerja ya. Mungkin pergi bekerja di sawah, di kebun, gitu ya. Ya, nanti ada yang sebut berbaris, ada yang gambar ini ya, gambar bendera merah putih ya toh? Ya. Ini semua kita belajar di dalam apa nih? Materi kita hari ini kita belajar tentang Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Oke. Next. Manda, please reading in the black. Menurut kalian, mana yang lebih efektif untuk memenangkan sebuah pertandingan besar? Mengandalkan satu pemain bintang yang hebat sendirian atau membangun kerjasama tim yang punya strategi matang? Mengapa? Oke. Ada sebuah pertanyaan. Menurut kalian, mana yang lebih efektif untuk memenangkan sebuah pertandingan besar? Apakah mengandalkan satu pemain bintang yang hebat sendirian, ataukah membangun kerjasama tim yang punya strategi yang matang? Mana yang kamu pilih? Ya, pasti kalau kita mau buat sesuatu kita dalam bentuk tim ya. Kasih contoh dalam permainan sepak bola. Ya, dalam permainan sepak bola itu pasti masing-masing tim itu dia mempertahankan pemainnya masing-masing, ya toh? Lalu Eta dengan saya, Olan dengan saya, Delmora dengan saya, Yosef dengan saya, pasti masing-masing tim itu mereka memilih pemainnya masing-masing, gitu ya. Lalu strategi apa yang masing-masing tim itu mereka gunakan supaya timnya sebentar itu jadi menang, gitu ya. Ya, coba misalnya strategi apa? Strategi apa yang dipakai atau digunakan oleh masing-masing tim tadi itu supaya timnya jadi menang? Apa? Saling support. Ya, saling support. Ya, tepuk tangan kita. Apa lagi? Saling support. Apa lagi? Dalam tim itu perlu apa? Adanya Olan. Ya, perlu adanya kerjasama. Itu juga dengan para pahlawan pejuang kemerdekaan kita dulu. Mereka dulu itu mereka saling bekerja sama. Lihat ini yang tadi. Ini mereka saling bekerja sama. Ini mungkin bekerja sama sebelum pergi ke medan pertempuran. Ini mereka sementara duduk membahas sesuatu gitu ya. Sebelum bendera merah putih berkibar. Ya toh? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita belajar tentang menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi nanti kita belajar bagaimana tokoh-tokoh kebangsaan kita mereka bekerja sama dengan cara yang bagaimana saja sampai pada proses pergerakan
yaitu pada tanggal 17 tahun 1945. Ya, indikator pembelajaran kita yang pertama Jacinta baca. Menerapkan faktor pergerakan nasional. Ya, kalian dapat menyebutkan faktor penyebab pergerakan nasional. Next, yang kedua baca April. Mengidentifikasikan pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Ya, siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Lalu Ica, yang ketiga. Mengidentifikasi organisasi pergerakan kebangsaan. Ya, nanti kita belajar juga dengan organisasi pergerakan kebangsaan, ya. Lalu geser yang berikut. Mengidentifikasi peristiwa pergerakan nasional. Ya, mengidentifikasi peristiwa pergerakan nasional itu nanti sampai pada puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928. Biasanya tiap tahun kita rayakan sebagai pesta apa itu? Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda toh? Ya, masih ingat Sumpah Pemuda? Masih ingat? Masih. Oke. Manda. Who is? Siapakah ini? Pada gambar ini. Ini ada gambar banyak-banyak di sini, di depan sini. Manda, ini siapa? Siapa bisa jawab? Ini siapa? Ya, Ellen. Ibu Fatmawati. Ya, tepuk tangan untuk Ellen. Ini dapat disebutkan bahwa Ibu Fatmawati itu dia berperan sebagai apa? Coba saya masih ingat. Saya Ya, Aster. menjahit bendera merah putih. Ya. Garis, who is? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Oke, pencetus pendidikan nasional. Siapa dia? Pencetus pendidikan nasional. Siapa? Ya, siapa masih ingat? Biasanya setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Siapa Bapak Pendidikan? Ayo. Biasanya tanggal 2 Mei kita pergi apel di Utama, ya toh? Ya. Ya. Siapa Bapak Pencetus Pendidikan Nasional? Ini orangnya. Siapa namanya? Ya, siapa? Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Sudah ya, Manda? Oke, Manda, who is? Ibu Kartini. Ya, ini Ibu Kartini. Ibu Kartini ya? Ya. Ini tidak asing lagi. Oke, Aci, who is? Who is? Ada seorang pemuda yang tampan, yang handsome, yang suka memainkan biola. Who is? Siapa dia? Oke, pencipta lagu Indonesia Raya. Siapa namanya? B.R. Supratman. Ya, B.R. Supratman. Ini dia. Ya toh? Oke. Agatha, who is? Ini namanya Dr. Sutomo. Siapa? Dr. Sutomo. Dia pendiri organisasi apa? Saya masih ingat. Ya, dia pendiri organisasi Budi Utomo. Ya, masih ingat Budi Utomo? Masih tidak? Budi Utomo, kamu ingat tidak? Lupa. Ya, ini Dr. Sutomo, dia pendiri organisasi Budi Utomo ya. Ya, nanti ada Budi Utomo, mereka itu sampai pada Sumpah Pemuda itu. Sudah Rensi, who is? Siapa ini? Ini pasti tidak asing lagi. Kalau yang tadi Ibu Kartini, yang ini Ibu Fatmawati, yang ini siapa? Ayo. Louis, ya, Megawati, siapa lagi? Ayu, ini siapa? Karin, Olan, Yuli, Enos,
Bisa. Ini Dewi Sartika, ini tokoh perempuan. Ini mereka sama Ibu Kartini mereka nanti mereka itu sebagai pembela hak perempuan gitu ya. Ya, ada tokoh-tokoh perempuan. Tokoh-tokoh perempuan itu ini. Ada Dewi Sartika, ada Ibu Kartini. Lalu ini siapa? Ini ada opa jenggot di sini. Ini opa jenggot. Ya. Ini Yuli punya opa siapa ini? Oh. Ya. Patimura. Kalau ini siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Kalau yang di ujung sana? Ya, ini Muhammad Hasim. Masih ingat Muhammad Hasim ya? Ya. Ya, ini Muhammad Hasim. Lalu Muhammad Yamin, ingat Muhammad Yamin yang yang di dalam belajar, kalau kita belajar Pancasila maka mereka itu yang menyusun apa? Iya, rumusan sila-sila Pancasila, toh? Iya. Oke, semua tokoh-tokoh yang ini kita sebutkan semua itu kita belajar dalam pergerakan kebangsaan. Ya. Nah, ini ini tokoh-tokoh zaman dulu yang tadi ada yang Supratman, ada Jajar Dewantara. Mereka semua ini mereka duduk lalu mereka menyamakan persepsi ide untuk mencetuskan sebuah ikrar yang kita sebut dengan ikrar masih ingat ada yang tokoh 3 serangkai, masih ingat? Sudah lupa ya? Ya. Oke, nah ada faktor penyebab pergerakan nasional, ada faktor internal, atau faktor dari dalam negeri. Dari dalam negeri maksudnya dari dalam negeri kita sendiri, gitu ya. Lalu ada lagi faktor internal dari luar negeri. Misalnya dulu itu kan bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh bangsa lain atau tidak? Pernah. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah bangsa Indonesia dari luar? Belanda. Ya, Belanda. Selama berapa lama itu? 350 tahun. Selain bangsa Belanda, siapa lagi? Yosef. Ya, Jepang. Jepang juga toh? Ya. Ya. Selama berapa lama? Berapa tahun? Ya, jadi nanti ada faktor dari dalam negeri, ada faktor dari luar negeri. Ya, misalnya ini, ada kemenangan Jepang atas Rusia. Nanti Jepang itu dia berperang dengan Rusia pada tahun 1905 dulu. Lalu karena Rusia kalah, Jepang masuk ke Indonesia lalu menjajah Indonesia. Gitu ya? Iya. Ya. Nah ini salah satu indikator pembelajaran kita, siapa saja yang berperan dalam terbentuknya kesadaran nasional. Nanti ada golongan terpelajar, ada tokoh pers dan wartawan, lalu ada tokoh agama. Tokoh agama itu biasanya juga kita jumpai hingga sekarang ya. Ada tokoh-tokoh agama penyebar agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, Buddha dan seterusnya. Tokoh agama itulah nanti mereka yang menyebarkan ada awalnya itu ada 5 agama di Indonesia. Jadi itu dari awalnya dari tokoh agama. Lalu yang berikut lagi ada perkembangan dan organisasi pergerakan nasional, ada masa pembentukan, ada masa radikal, ada masa pertahanan. Lalu ini peristiwa penting pergerakan nasional. Ingat saja peristiwa penting dalam peristiwa pergerakan nasional itu apa? Nanti kamu ingat saja Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya? Ya. Dicetuskan pada tanggal berapa itu? 28. Jadi ada pemuda dari daerah Yogyakarta, Jombogido, ini pemuda dari Sumatera, lalu Jogjakarta ini mereka dari Pulau Jawa, lalu Jom Sulawesi ini dari Sulawesi, lalu DRL mungkin tambah dengan kita punya di sini namanya mungkin kasih contoh mungkin namanya Gemukin barangkali. Lalu pada saat itu juga ada tokoh yang secara spontan saja dia menciptakan sebuah lagu di mana lagu itu adalah lagu kebangsaan.
kebangsaan Indonesia Raya. Siapa namanya? Misalnya setiap hari Senin kita apel itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya toh? Ya. Ini Kongres Perempuan tadi itu yang ada namanya Dewi Sartika, ada siapa lagi tadi? Ibu Badede. Nah, bagaimana memahami pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan? Baik. Nanti Ibu bagikan kalian dalam bentuk kelompok, lalu kalian mengerjakan di KPD. Ya, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah pernah kita buat kali lalu. Silakan. Buat 3 kelompok, 1 kelompok di ujung sana, 1 di tengah sini, 1 di sini. Ya, please. Oke, kita 3 kelompok ya. Iya. Sekarang kalian menuliskan nama kelompoknya. Tuliskan nama anggota kelompoknya, nama kelompok dan anggota kelompoknya. Lalu kalian membacakan ada ringkasan materi di situ. Lalu menjawab pertanyaan yang ada di titik-titik situ. Langsung isi ya. Iya, saja ya. Ya, ada grup Ratispa, Im Bawage, ada grup Santosi, ada grup Superman Indonesia. Oke, dari grup Oke, otomatis grup Ratispa hadir ya? Iya, oke. Ya, maju lagi ke depan. Thanks for the chance. Even we are from Sandosi Group, will some presentation about pergerakan pemuda menuju kemerdekaan Indonesia. A. Pemicu pergerakan. Mengapa kita melawan? Sebelum muncul organisasi modern, perlawanan kita bersifat kedaerahan. Faktor-faktor yang mengubah cara berjuang bangsa Indonesia melalui tabel di bawah. Faktor eksternal dari dalam. 1. Kenangan kejayaan masa lalu atau Sriwijaya Majapahit. 2. Penderitaan akibat penjajahan atau diskriminasi. 3. Munculnya golongan pelajar atau lulusan sekolah baru. Faktor eksternal dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. 2. Masuknya paham baru atau liberalisme nasionalisme. 3. Kebangkitan nasional negara tetangga atau Filipina India. Pertanyaan, dari faktor di atas, manakah menurutmu paling berpengaruh dalam menyatukan visi kemerdekaan? Jelaskan alasannya. Jawab, faktor internal atau dalam, karena penderitaan berkepanjangan akibat kebijakan kolonial seperti tanam paksa dan kerja rodi membuat rakyat merasa semakin sepenang-penang. Selain itu, adanya kenangan akan kejayaan masa lalu atau kerajaan Sriwijaya dan Majapahit motivasi bangsa untuk maju.
literasi dan tulisan. Sekarang kita hidup di era digital. Jika kamu adalah seorang penggerak nasional di masa sekarang, alat atau platform apa yang akan kamu gunakan untuk menjaga rasa nasionalisme generasi muda? Jawab. Dengan bekerja sama, gotong saling support dalam membangun kemerdekaan Indonesia. That's all from us. Thank you for listening. Oke, applause bro. And finally, group Hafiz. Okay, please. Thanks for the chance. We are from Hafiz Padru. We will some present about pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Nomor 1. Dari faktor-faktor di atas, manakah yang menurutmu paling berpengaruh dalam menentukan visi kemerdekaan berdasarkan alasan? Jawab. Faktor internal, kenangan kejayaan masa lalu Sriwijaya atau Majapahit, dan munculnya golongan Belanda lulusan sekolah Belanda, serta dalam faktor eksternal, kemenangan Jepang atau Rusia. Karena faktor tersebut dapat memotivasi bangsa untuk kembali berdaulat serta dapat mematahkan mitos bahwa bangsa Belanda bisa dikalahkan oleh bangsa asing. Lengkapi informasi mengenai organisasi Budi Utomo dikenal sebagai organisasi pertama yang bersifat modern. Apa fokus utama perjuangan mereka? Memajukan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan dan berbudayaan serta meningkatkan kesadaran nasionalisme dan persatuan bangsa. Analisis kritis. Dulu pahlawan melawan penjajah dengan organisasi dan tulisan. Sekarang kita hidup di era digital. Jika kamu adalah seorang penggerak nasional di masa sekarang, alat atau platform apa yang akan kamu gunakan untuk menjaga rasa nasionalisme generasi muda? Jawab. Menggabungkan alat modern dengan platform digital yang mempermudah akses generasi muda mencintai produk dalam negara. That's all for us. Thanks for hearing. Oke, masing-masing perhatikan di apa situ? Di RKPD-nya tadi. Oke, nanti ada faktor pemicu pergerakan. Ada dua di situ, ada faktor internal dan faktor eksternal. Lalu ada organisasi pergerakan nasional. Nanti kalau ibu suruh sebutkan, kamu sebutkan organisasi pergerakan nasional. Maka kamu sebutkan yang pertama apa? Nomor 1. Organisasi nomor 1 apa? Di depan. Astel. Organisasi pergerakan nasional yang pertama apa? Di depan. Nomor 1. Organisasi Budi Utomo. Berdiri pada tahun 1908. Ya. Setelah Budi Utomo yang kedua apa? Syarikat Islam. Ya.
pada tahun 1912 juga. Dia bersamaan dengan Serikat Islam. Lalu yang keempat ada organisasi PI atau Perhimpunan Indonesia. Berdiri pada tahun 1908. Lalu ada juga Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang melahirkan ikrar apa? Sumpah Pemuda. Yang melahirkan ikrar Pemuda. Ya, yang biasanya tiap tahun itu kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, toh? Ya. Biasanya menyongsong Sumpah Pemuda kita masing-masing kelas biasanya kita melaksanakan berbagai jenis perlombaan, Ya, oke. Dengan apa makna Sumpah Pemuda? Maknanya itu ya, peralihan dari sifat kedaerahan menuju satu identitas yaitu Indonesia, gitu ya. Dengan ikrarnya yang pertama apa? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Oke, lalu satu lagi nih. Jika kamu adalah seorang penggerak nasional di masa sekarang, alat atau platform apa yang kamu gunakan untuk menjaga rasa nasionalisme generasi muda? Grup Rakus Pak, kamu jawab apa tadi? Jawaban kamu apa sih? Bukan alat modern dengan platform digital yang mempermudah akses generasi muda untuk mencintai produk dalam negara. Ya, mereka menggabungkan berbagai akses modern, ya akses modern. Sampai saat ini kita berada di era zaman modern, ya. Kita dapat mencari pengetahuan apa saja melalui internet. Lalu yang di situ kamu jawab apa? Dengan bekerja sama, kompak, saling support dalam membangun kemerdekaan Indonesia. Ya, saling bekerja sama, saling support, saling kompak untuk mencapai suatu tujuan. Ya, grup di situ. Kamu jawab apa tadi? Yang terakhir, kamu jawab apa? Kita harus bekerja sama dan saling menghargai. Ya, ulang suara yang besar. Kita harus bekerja sama, saling menghargai dan saling menumbuhkan sikap toleransi agar tidak terpecah belah. Ya, adanya sikap Toleransi. ya, sikap toleransi, saling menghargai, ya, kerjasama sehingga dapat mencapai suatu tujuan, gitu ya? Iya. Oke, hari ini kita belajar tentang ingat pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Lalu, coba organisasi pergerakan nasional apa saja tadi? Organisasi pergerakan kebangsaan nasional apa saja tadi? Ada Budi ya. Apa lagi? Serikat Islam. Lalu yang ketiga Sepati. Lalu satu lagi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Ya. Lalu ingat ya, ada berapa faktor penyebab pergerakan nasional tadi? Ada berapa faktor penyebab pergerakan nasional tadi? Ya, ada dua. Faktor apa saja? Faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal apa saja di situ? Yang pertama, Kenangan kejayaan masa lalu. ya, yang pertama apa? Kenangan kejayaan masa lalu. Ya, kenangan kejayaan masa lalu. Yang kedua, faktor internal. Yang kedua,
1905. Ya, yang kedua apa di situ? Masuknya paham baru. Ya, masuknya paham-paham baru. Lalu yang ketiga, Kebangkitan nasional negara tetangga. ya, yang ketiga kebangkitan nasional negara tetangga, misalnya Filipina, India. Ya, itu kita jadikan motivasi untuk bisa merdeka, gitu ya? Ya, oke. Oke, sekarang kamu ambil kertas. Ambil kertas lembar. Oke, refleksi pembelajaran hari ini. Ya, tulis kertas. Oke, yang pertama. Oke, yang pertama. Ya. Apa yang paling berkesan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang paling berkesan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dari proses pembelajaran hari ini. Sudahkah? Ya. Yang kedua, bagaimana perasaan kamu saat mengikuti proses pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti proses pembelajaran hari ini? Sudahkah? Sudah? Ya, yang berikut lagi. Apa pembelajaran baru? Apa pembelajaran baru yang kamu dapat hari ini? Juli sudah? Ya. Oke, satu lagi. Apa yang kamu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Apa yang kamu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Apa yang kamu lakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Oke, yang sudah kumpul. Tulis nama ya. Ada yang sudah selesai? Oke. Oke, siswa grup sudah selesai. Satu si grup sudah. Eta. Yang belum kumpul. Mana? Luis, April, Aster. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, menjadi PR untuk kamu. Yang rangkuman tadi nanti tulis di